Selamat pagi anak-anak, salam sehat ya untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita kembali lagi belajar secara daring yang mengupas tentang teks editorial. Sebelumnya anak-anak, marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai, selesai. Semangat belajar ya pada hari ini. Kompetensi dasar yang mau kita capai pada hari ini adalah tentang mengidentifikasi informasi yang berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu permasalahan atau isu yang terdapat dalam teks editorial ya. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi teks editorial yang mana fakta, yang mana opini. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang apa ciri-ciri dari teks editorial itu. Nah, apa manfaatnya kalian belajar ini? Kalian belajar ini manfaatnya adalah kalian dapat membuat teks editorial. Kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari teks editorial itu. Tujuannya, ketika kalian berada dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kalian bisa memberikan komentar atau pendapat terhadap suatu permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi di sini juga mengasah kemampuan kritis kita ya terhadap suatu masalah. Anak-anak, apa itu teks editorial? Nah, teks editorial itu adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu masalah. Kalau kita memberikan pendapat terhadap suatu masalah, tentunya masalah yang bersifat aktual ya. Aktual artinya yang terkini, yang hangat, yang sedang dibicarakan. Nah, bisa saja kita memberikan komentar atau pendapat terhadap masalah politik. Masalah politik misalnya masalah pemilihan umum. Ya, yang sebentar lagi kalau di Kalimantan Barat ini akan ada pemilihan bupati, wakil bupati di bulan Desember. Kemudian masalah sosial itu masalah kehidupan bermasyarakat. Ya tentunya pada masa sekarang COVID-19 ini ya akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Atau masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik ya pasti ya. Misalnya sekarang kondisi COVID-19. Tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tentunya itu berhubungan dengan politik. Nah, jadi teks editorial itu merupakan suatu teks tulisan yang berisi komentar pendapat seseorang terhadap suatu masalah. Nah, teks editorial ini biasanya dibuat oleh tim dalam suatu surat kabar ya. Nah, untuk membuat teks editorial tentunya kita harus tahu strukturnya. Apa saja struktur teks editorial itu? Strukturnya ada 3, ada pengenalan isunya, ada pendapat, ada penegasan. Nah, itu strukturnya. Pengenalan isu. Nah, pengenalan isu itu sama juga dengan permasalahan. Permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan-permasalahan itu muncul bisa berbentuk peristiwa, bisa berbentuk persoalan aktual yang lagi hangat dibicarakan, fenomenal. Fenomenal itu artinya yang banyak sekali dibahas oleh orang ya. Kemudian dan kontroversial, bertolak belakang ya. Yang permasalahan yang mengalami banyak pertentangan dari berbagai kalangan itu kontroversial ya. Nah, permasalahan yang kontroversial pada masa sekarang misalnya apa?
banyak sekali masyarakat yang uh, berupaya untuk mengambil jenazah, padahal jenazah itu terinfeksi virus corona. Nah, itu kan kontroversial ya. Tindakan-tindakan kontroversial yang bertentangan dengan yang seharusnya, ya kan? Apabila meninggal kena COVID, harusnya tidak boleh diambil jenazahnya. Harusnya dikuburkan secara protokol kesehatan. Nah, itu kan permasalahan kontroversial. Kemudian masalah fenomenal yang sering banyak dibahas oleh orang. Misalnya contoh masalah ini, pembuatan YouTube yang pada saat ini banyak sekali pembuatan YouTube yang lebih mengarah kepada hal-hal yang banyak sekali tidak ada manfaatnya. Contohnya, pembuatan YouTube hanya untuk menanggapi kata anjay. Nah, itu kan hal yang fenomenal, yang lagi booming, yang banyak dibicarakan orang. Kalau aktual, yang lagi hangat pada masa sekarang, permasalahan tentang apa sih? Pasti tentang COVID-19. Kenapa dia aktual? Karena pada saat ini memang itu yang menjadi titik pentingnya masalah di tahun 2020 ya. Itu aktual, masalah aktual ya, masalah yang masih baru, masalah yang masih hangat ya, bukan masa lampau. Kalau kita membahas tentang Majapahit, nah itu kan bukan masalah aktual, itu masalah lama itu ya. Kemudian penegasan atau yang dikatakan dengan pendapat. Kalau masalah terjadi, harusnya kan masalah itu kan diberikan komentar, kita komentari masalah itu. Nah, itu penegasan, pendapat. Nah, bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan. Tanggapan siapa? Tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya redaksi. Nah, dalam surat kabar itu kan ada timnya banyak sekali. Ada tim editor, ada wartawan dan sebagainya. Ada tim redaksi. Nah, tim redaksi ini adalah orang yang bekerja di bidang surat kabar itu. Nah, di dalam satu kolom surat kabar itu ada yang namanya editorial. Jadi yang memberikan tulisan editorial itu adalah tim redaksi ya. Nah, penegasan dalam teks editorial itu tadi kan pertama kan pengenalan isu. Pengenalan isu itu bisa bentuk peristiwa kan, aktual, fenomenal dan kontroversial. Setelah ada pengenalan isu, kemudian diberikan pendapat. Pendapatnya gimana ya? Apakah setuju, tidak setuju? Kalau setuju apa alasannya? Tidak setuju apa alasannya? Diberikan juga alasan-alasan yang menyatakan bahwa tanggapan itu masuk akal, tidak masuk akal, bertentangan atau tidak. Kemudian bagian penegasan dalam teks editorial itu berupa simpulan. Kesimpulan kita apa terhadap masalah itu? Selain kesimpulan juga kita memberikan saran, solusi ya, atau rekomendasi ya. Tentunya kalau kita menanggapi suatu hal, ada masalah, kita beri pendapat terhadap masalah itu. Ya, solusinya apa? Nah, itu intinya ya. Untuk mengatasi permasalahan harus ada solusi. Nah, jadi kalau kita berbicara teks editorial, pasti ada fakta di sana ya. Faktanya apa? Faktanya itu adalah peristiwa-peristiwa aktualnya, peristiwa fenomenal dan kontroversialnya. Karena fakta itu kan ada hal-hal yang benar yang terjadi ya, hal yang terjadi. Sedangkan pendapat atau opini terhadap peristiwa tersebut, nah pendapat itu adalah suatu komentar. Nah, apa beda pendapat dengan opini? Nah, kalau fakta itu tidak dapat terbantahkan, itu nyata ya, bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini masih bisa diperdebatkan dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama, pasti akan timbul berbagai pendapat. Jadi opini itu sifatnya lebih subjektif, kemudian fakta itu bersifat objektif ya. Itu dari segi strukturnya. Sekarang dari segi kebahasaannya, apa saja sih kaidah kebahasaan teks editorial?
Kebahasaan teks editorial itu yang meliputi adanya penggunaan verba. Verba itu kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan. Misalnya kata kerja dasarnya berkata, ditambah berimbuhan mengatakan ya. Kemudian kata dasarnya kata, bisa menjadi berkata dan mengatakan ya. Langsung verba transitif, berarti kata kerja yang memerlukan objek ya. Kalau verba intransitif, kata kerja tidak memerlukan objek ya. Kemudian nomina itu adalah kata dasar dan berimbuhan. Sinonim, persamaan, antonim, lawan kata, pola kalimatnya dia menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan. Ya tadi kita sudah bahas tentang fakta dan opini. Nah, fakta itu kan sesuatu peristiwa yang bisa dibuktikan kebenarannya, ya kan? Kalau opini kebalikannya, ide, pikiran, pendapat yang belum bisa kita buktikan kebenarannya. Makanya biasanya opini mengatakan kemungkinan, menurut saya, nah itu opini. Kalau fakta jelas, dia biasanya ada keterangan waktunya, tempatnya, tanggalnya, angkanya, biasanya begitu. Sifat fakta itu lebih objektif, opini subjektif. Kemudian pembuktian, ada bukti yang akurat ya, angkurat kalau fakta. Kalau opini tidak ada. Pengujiannya bisa diuji kebenarannya. Kalau opini belum bisa diuji kebenarannya. Pengakuan, fakta itu diakui oleh semua orang. Kalau opini tidak diakui oleh semua orang. Nah, itu adalah sekilas tentang fakta dan opini. Nah, contoh teks editorial, anak-anak nanti kalian lihat ya di buku paket halaman 93 itu ada Rio ingin jadi pembalap utama. Kamu baca, kamu kerjakan. Kamu cari yang mana fakta dan opini, kemudian jawab dengan mengisi tabel ya. Faktanya apa ya, opininya apa. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Kerjakanlah tugas yang Ibu berikan. Sampai jumpa ya di lain waktu. Selamat mengerjakan tugas, semangat, sampai jumpa.